Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmadu syukran jami'in ni'ami wa mazidih wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, Bapak Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kembali kita bisa bersama dalam rangka melanjutkan kajian akhlak tasawuf kita, yang hari ini kita akan membahas bab wara' ya. Sebelumnya kita membahas bab taubat, di mana taubat itu kalau diartikan secara sederhana meninggalkan segala yang haram. Kalau orang meninggalkan yang haram namanya taubat ya. Kalau orang meninggalkan yang syubhat namanya wara'. Kalau orang meninggalkan yang halal artinya membatasi diri, tidak berlebih-lebihan dengan yang halal, namanya zuhud. Jadi kalau dilihat dari apa yang ditinggalkan, maka kalau haram namanya tobat, kalau barang makruh namanya wara'. Kalau barang halal namanya zuhud ya, zuhud. Secara bahasa wara' itu diartikan sebagai al-wara' fil lugha at-taqwa wat takharruj wal kaffu 'anil maharimi wal anil maharimihim. Secara bahasa wara' memang diartikan takwa, takut ya. Takwa itu makna bahasanya takut ya. Atau takharruj, mengeluarkan sesuatu, atau al-kaffu 'anil maharim, menjaga diri untuk tidak jatuh pada yang haram secara bahasa. Secara istilah huwa ijtinabus syahawat huwa ijtinabus syubhat ya, khaufan minal wuku'i fil muharramat. Ijtinabus syubhat, meninggalkan yang syubhat karena takut jatuh kepada yang haram ya. Itu yang dimaksud dengan wara'. Ibnu Qayyim al-Jauzi membedakan antara wara' dan zuhud itu, inna zuhda tarku ma la yanfa'u fil akhirah, wal wara' tarku ma yakhsha dararuhu fil akhirah. Kalau zuhud itu meninggalkan sesuatu yang besok di akhirat tidak manfaat ya, tidak manfaat. Tapi kalau wara' meninggalkan sesuatu yang besok bahaya di akhirat itu ya, bisa menyebabkan bahaya. Kalau besok menyebabkan bahaya di akhirat ditinggalkan namanya wara'. Kalau itu tidak bahaya tapi tidak manfaat di akhirat, itu namanya zuhud ya, zuhud. Tapi yang lebih ringan membedakannya itu lebih gampang tadi ya. Wara' meninggalkan yang syubhat, sedangkan kalau zubat atau makruh, sedangkan meninggalkan yang haram taubat, meninggalkan yang halal, membatasi yang halal, itu namanya zuhud. Apa itu dasarnya? Rawa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da' ma yuribuka ila ma la yuribuk fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhba raibatun. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu okay, pada apa yang kamu tidak ragu. Kalau ada sesuatu yang meragukan, maka tinggalkan okay, dan ambil yang tidak ragu-ragu. Allah itu akan membuat mata batin atau hatinya orang yang benar-benar serius di jalan Allah itu tambah terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang, karena tidak adanya dosa
Dan karena ibadah itu semuanya membekaskan nur di hati orang itu. Kalau kita sholat seperti ini, selesai sholat itu kita sebenarnya ada nur yang mengembang, nur ilahiyah namanya. Kita zikiran, kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu semuanya mewariskan nur, dan itu membuat hati tambah terang. Terangnya hati kita itu membuat mata batin itu menjadi lebih jelas melihat mana halal, mana haram, mana yang harus dijauhi, mana yang harus ditinggalkan, mana yang boleh diambil, mana yang tidak. Itu clear di batin kita. Semakin orang itu bersih, semakin jelas, dan batinnya tidak tertarik dengan yang haram, nggak tertarik. Bahwa orang lain masih tergiur dengan barang haram, yaitu persoalan batin. Batin orang itu ngelihat atau tidak, ya. Maka memang susah, ya, kalau orang itu batinnya tertutup, terus disuruh ndak kepingin barang haram, itu ya repot, ya, repot. Meskipun sudah dikasih undang-undang, dikasih aturan, nyari cara untuk manipulasi, ya, untuk manipulasi. Sampai capek Pak polisi itu memperingatkan, tetap aja, ya, kenapa kok begini. Ini sebenarnya ini batinnya yang nutup, ya, karena batin nutup, ketutup oleh barang-barang haram. Orang itu tidak mungkin bisa melakukan maksiat kecuali sebelumnya kena barang haram, ya, kena barang haram. Kalau orang tidak kena barang haram, tidak bisa. Kalau rizki kita itu halal semua, rizki halal itu akan berubah jadi energi halal. Nah, energi halal itu menuntut perbuatan taat kepada Allah. Terus gak seneng ke yang gak taat itu, maka orang itu akan tambah seneng ibadah, seneng kerja yang lurus, pandangannya gak kemana-mana, orangnya amanah, dan biasanya badannya sehat terus. Jadi rizki halal itu membuat kita terjaga kesehatan. Nah, tapi kalau ada barang yang haram masuk, itu yang nanti akan berubah jadi energi haram. Nah, energi haram itu tidak bisa hilang kecuali menuntut perbuatan haram. Tuh gitu. Nah, kalau sudah begitu, tidak mungkin nggak terjadi perilaku haram. Ya, tidak jadi perilaku haram. Ya, kalau kita bayangkan kenapa kok sampai bisa nembak teman sendiri, Pak, sebelumnya udah masuk barang haram. Kalau tidak masuk barang haram nggak bisa. Jadi bahaya, barang haram itu bahaya. Orang tidak bisa lihat kawan, tidak bisa lihat ini istri orang, istrinya sendiri. Kalau begini kan seru Pak. Ini cuma rupanya tok orang, tapi aslinya ini sudah setan hidup Pak. Ini setan manusia ini. Jadi bahaya orang itu kalau tidak dikendalikan dengan persoalan makanannya, persoalan adabnya. Kenapa kita ini dijaga oleh Allah harus makan yang halal supaya tidak keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Kalau tidak kita keluar dari situ. Nah, lebih bagus lagi kalau orang sudah ninggal haram, akhirnya dia akan serius ninggal yang makruh, yang syubhat. Yang syubhat itu apa cirinya? Meragukan. Kita jadi bingung, ini kata ulama ini boleh, kata ulama ini tidak boleh. Ini sebenarnya boleh apa enggak boleh? Udah Pak, kalau sudah begini jangan ditabrak. Okay. Tapi aslinya yang meragukan itu bukan meragukan sebenarnya. Ya, kitanya yang tidak tahu hukum secara jernih, tidak tahu hukum secara jernih. Tapi daripada jenengan nggak tahu, mending ditinggal. Misalnya merokok. Menurut sebagian ulama, misalnya ya, ulama Salafiyah, Muhammadiyah, MUI haram. Menurut ulama NU makruh, tidak haram, cuma makruh. Lah terus ini bagaimana? Daripada bingung Pak, gak usah rokokan, ya, ganti makan yang lain saja.
Tapi tidak bisa, saya sudah terlanjur nyandu. Ya gak apa-apa kalau gitu ikut fatwanya NU biar nggak berat. Ikut fatwanya yang ulama NU. Tapi kalau jenengan mau lebih detail, ini apa masalahnya? Orang alim itu tidak bingung, tidak bingung kan ini, tidak bingung. Yang bingung itu yang alim, yang tidak alim. Ya. Kalau yang alim, kenapa ulama Salafi, ulama Muhammadiyah mengatakan haram? Karena mereka meyakini bahwa ini membunuh secara pelan-pelan, sehingga dalilnya itu wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu membunuh dirimu pelan-pelan gitu ya, walaupun pelan-pelan di situ tidak boleh. Itu sama Pak dengan kenapa ulama Aceh itu dulu itu tidak mengharamkan ganja, sehingga kenapa kemudian di Sumatera itu ganja jadi subur. Karena dulu ulama sana itu tidak mengharamkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil Quran yang langsung mengatakan ganja haram. Tidak ada hadis yang langsung mengatakan ganja haram. Padahal untuk haram itu harus jelas dalilnya. Kalau nggak jelas dalilnya tidak bisa haram. Lama itu. Sampai kemudian ulama-ulama yang modern itu melihat ganja ini bisa membunuh pelan-pelan. Maka diambillah dalilnya dari dalil umum Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan sampai kamu berbuat sesuatu yang akan mencelakakan dirimu sendiri. Nah, kena itu baru kena haram. Maka sekarang haram, ya, maka sekarang haram. Tapi kalau jenengan misalnya ketemu ini sebenarnya orang ahli agama kok ya terlibat, kemungkinan dia itu masih ikut fatwa lama. Ikut fatwa lama, ya itu yang jadi masalah. Jadi masalah. Nah, kalau kita sudah tahu hukum, enggak. Kalau misalnya bab rokok, misalnya kan, kenapa ulama NU kok tidak mengharamkan? Itu tadi, menurut NU enggak cukup kalau rokok itu diharamkan dari wala tulqu biaidikum ila tahlukah, itu enggak bisa, karena enggak spesifik. Enggak spesifik. Terus apanya yang membuat rokok haram itu? Karena sekali kita keliru menyebut zat yang membuat dia haram, maka semua zat yang mengandung itu akan haram semua. Gitu. Sehingga kemudian tidak boleh serampangan menyebut apa akar keharamannya, ilat keharamannya. Nah di situ belum bisa sepakat, ya, belum bisa sepakat ulama. Kalau misalnya ada kafein misalnya, ternyata kafein tidak cuma di situ, di makanan lain juga ada. Nah itu kalau gitu kemudian nanti semua harus diharamkan itu yang mengandung kafein, karena nanti dalilnya ma askaro kasiruhu faqaliduhu haramun. Kalau sudah itu dinyatakan haram, maka seluruhnya menjadi haram, gitu ya. Semua yang mengandung unsur itu maka kena haram. Karena belum ketemu, tetapi menurut dokter ini bahaya, ada bahayanya walaupun ada manfaatnya, maka kemudian diposisikan sebagai makruh. Nah kita kalau kepingin lebih bagus beragama, ya sudah tidak usah rokokan. Nah ini nanti kita bisa pakai dalil warok, ya, warok. Jadi kita tidak harus selalu haram untuk kita tinggal itu, makruh itu sudah kita belajar ninggalin kalau mau lebih tinggi keberagaman kita. Atau begini, panjenengan pas jalan-jalan di luar kota, kalau dilihat sih ini warung halal, tulisannya halal, tapi kok di depan itu ada minuman keras. Lah terus jadi bingung, ini minuman keras untuk apa ya? Gitu. Takutnya ini ada masakan yang dicampur dengan minuman keras. Iya kalau dia nyucinya benar. Lah kalau nyucinya, nah kalau begini ini sudah meragukan di hati. Kalau sudah gini jenengan jangan maksain makan di situ. Jadi kalau batin sudah ngasih kode, jangan diteruskan. Jenengan kalau sudah kuat ninggal haram, nanti oleh Allah sebenarnya hatinya sudah mulai dihidupkan.
Ciri hati hidup itu kalau hati sudah ngasih kode, asal bukan karena nafsu, ya. Bukan karena kita benci orangnya, bukan. Tapi kalau hati sudah ngasih kode, sudah jangan. Ya, kalau kita ngelihat, maka nanti kalau mau makan, ya, begitu lihat misalnya ini di daerah yang mayoritas non muslim, nyari lafat kaligrafi itu loh, barang tulisan Allah aja nggak ada, kita gini kok nggak ada apa-apa, terus jenengan jadi ragu, kok ragu, ya udah jangan diteruskan kalau gitu, jangan diteruskan, karena kita nanya nggak mungkin, ibu Islam kan nggak mungkin, apakah ini halal, ya gak enak, takut nyinggung perasaan, ya sudah, kalau tidak ada indikasi kehalalan, sudah jangan di situ, cari yang ada indikasi kehalalan. Terus dilihat, oh itu ada fotonya Syekh Abdul Qadir, sudah, berarti ini orang kita. Nah, itu ada Bismillah, ya ini. Kalau tidak ada simbol halal, maka begitu caranya. Tapi tidak boleh kita itu meragukan sesuatu yang jelas halalnya. Misalnya, katanya itu bakso itu banyak yang dicampur dengan daging babi. Di mana? Nggak tahu, pokoknya di berita. Lah terus bapak saya ajak makan bakso, nggak, aku ragu, nggak boleh kayak begini, nggak boleh. Kalau itu hukumnya tetap masyarakat Jakarta ini mayoritas muslim. Selama kita tidak tahu keharamannya, hukumnya tetap halal. Ya, nggak boleh keliru-keliru begitu. Ya. Nanti kita jadi bingung terus, mau makan roti, ini halal enggak ya, waktu nyucinya bersih enggak ya, terus waktu nyuci tepungnya ya gak jadi makan kalau gitu ya. Kalau sudah begini hukumnya selama barang itu halal. Jenengan kalau ragu, misalnya mau makan ayam di kedai, terus ini ayamnya sebenarnya nyembelihnya baca bismillah enggak ya, ini terus ayamnya waktu disembelih itu ditunggu mati baru dimasukkan air panas atau sembelih langsung masukin air panas. Kalau sembelih langsung dimasukin air panas, kita jadi ini matinya karena disembelih atau matinya karena ditenggelamin air panas gitu. Jangan mikir begitu, ya sudah ini makanan di depan saya, ayam itu halal, yang jual orang muslim, udah makan. Kalau ada keraguan di hati, itu tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidah Aisyah itu pernah dapat dapat makanan daging. Terus Sayyidah Aisyah itu bertanya ke Rasulullah, bagaimana saya tahu makanan ini disembelih dengan cara yang benar? Kata Rasulullah, tutup keraguanmu itu dengan Bismillah. Seandainya yang nyembelih tidak baca bismillah, itu sudah gantinya. Ya, itu sudah gantinya. Aslinya selama orang itu Islam, nyembelih itu sah sudah. Ya sah. Tapi yo bagusnya lagi pakai bismillah. Ya. Nah itu. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak ragu. Kalau sudah sampai ke level sufi itu sampai orang itu oleh Allah diberi isyarat. Ada yang kalau sudah ragu ini tangannya ini tidak bisa nekuk. Jadi kalau mau ngambil makanan meskipun ini halal, tapi dia ragu ini tidak bisa nekuk, Saking bagusnya hati, ya, sampai oleh Allah dikasih karomah begitu. Ya. Abu Yatim Yati itu guru saya. Beliau itu kalau dikasih uangnya tidak halal, itu panas, pasti langsung dilepas begini. Jadi dilepas. Sama Yaya Asrori juga begitu. Saya kira kita pernah mendengar Romo Yaya Asrori dikasih uang oleh seseorang 1 koper waktu di daerah Gresik kalau nggak salah. Itu Yai langsung lepas. Ini langsung dilepas. Nah, biasanya para aulia, ulama-ulama yang sangat alim itu sampai begitu, ya, sampai begitu. Dia punya rasa yang beda antara barang halal, barang haram. Saya punya
teman yang sangat alim ya. Beliau cerita satu hari mau beli bakso, orang lain yang tidak ada yang ngerti, tapi dia kok bau yang busuk, orang lain tidak bau. Akhirnya terus dia nanya tukang baksonya itu, beli bapak kalau beli daging di mana? Oh di Pak ini, di pasar ini, dicari. Terus yang jualan daging ditanya, bapak kalau beli daging di mana? Oh di sini, di Jagal ini. Loh terus di Jagal itu dia lihat gimana cara nyembelihnya. Oh ternyata sembelih belum mati sudah langsung ditusuk, jantungnya udah loh pantesan. Ini yang bikin bau busuk itu. Ya, bau busuk secara rohani. Kalau secara zahir ya enak Pak, ya gurih nggak kelihatan. Jadi nih pelan-pelan Allah akan nuntun batin kita itu dari kode yang kita ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu jangan diteruskan, ya, jangan diteruskan. Fa inna sidqa tuma'ninatun, karena kebenaran, kejujuran itu tenang. Ya, orang itu kalau jujur tenang. Orang itu kalau sesuai dengan di dalam hatinya itu tenang Pak, tenang. Jadi kan ditanya istri, tadi kemana aja Pak? Enggak, saya di kampus. Cocok dengan keadaan di kampus, itu ya tenang, tenang. Tapi kalau kemudian kita enggak di kampus aja, kita muter-muter kemana, terus ditanya di kampus, di dalam ini berontak. Enggak gitu, enggak gitu. Jadi ini sampai bisa kebaca oleh psikologi itu. Kalau orang ngomong gerakan matanya itu tidak seperti biasanya, itu tanda ketidakjujuran ya. Wa innal kadzba, adapun kebohongan itu raibatun. Kebohongan itu membuat kita gelisah ya. Qala Ibnu Hajar mengatakan qaluhu yuribuka atau yaribuka bi fathi awalihi, dibaca yaribuka, wa yajuzu ad-dhammu, boleh juga dibaca yuribuka, yuqalu rabahu yaribahu bil fath ya. Wa arabahu yuribahu bid-dhamm raibah, wa hiya asyakku, yang dimaksud di situ adalah keraguan-raguan, wa taraddudu, dan ya ragu-ragu ya. Wal makna idza sakkakat fi syai'in fada'ahu, apabila maknanya adalah ketika kita ragu maka tinggalkan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Khattabi, beliau mengatakan kullu ma syakakta fihi fal wara' ijtinabuhu, setiap yang kamu ragu kepada sesuatu maka meninggalkan. Wara' adalah meninggalkan yang demikian. Di dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas wa Hudzaifah bin Al-Yamani, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang kaya raya ya. Akhirnya beliau gubernur Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini waktu haji wada beliau sakit keras ya, terus beliau matur ke Rasulullah, Rasul, saya rasanya umurnya tidak panjang lagi, saya izin harta anak saya cuman perempuan satu, terus saya izin kalau seluruh harta saya hibahkan untuk agama ini, boleh enggak? Kata Rasulullah, enggak boleh, kebanyakan kalau semua, kamu masih punya keluarga. Kalau begitu separuh Rasul, 3/4 dulu, 2/3, kata Rasulullah, enggak boleh, 2/3 enggak boleh, kebanyakan. Kalau begitu setengahnya Rasul, kata Rasulullah, enggak boleh, setengah kebanyakan. Kalau begitu 1/3 Rasul, kata Rasulullah, 1/3 boleh, 1/3 sudah banyak. Kata Rasulullah, Sa'ad, kalau kamu meninggal
sementara kamu tinggalkan istri dan anakmu sehingga tercukupi kebutuhannya, tidak mengandalkan orang lain, itu lebih baik daripada seorang muslim meninggal kemudian anak istrinya dalam kekurangan sehingga membutuhkan bantuan sana sini. Ini penting lagi, penting. Betapapun kita itu seneng sedekah, tetap harus kita pikirkan anak istri, ya. Jangan sampai sedekah itu berlebih-lebihan sampai kemudian mencelakakan keluarga sendiri. Itu juga tidak benar. Walaupun orang yang tidak berani sedekah karena mikir keluarga tok, ya tidak benar juga. Tidak benar juga. Tetapi Rasul ngasih gambaran itu. Kalau Hudzaifah bin Al-Yamani, ini saya kapan hari mungkin sekitar 2 bulan yang lalu ke Irak, ya. Saya ke pesarian Hudzaifah bin Al-Yamani. Beliau disarikan bersama Salman Al-Farisi. Hudzaifah Al-Yamani itu awalnya makamnya ada di tepi sungai Tigris. Terus sungai Tigrisnya itu meluap, tersingkaplah makam Hudzaifah, tubuhnya masih segar. Masih segar padahal sudah ratusan ribu tahun. Kemudian dipindah, ada di sebelahnya Salman Al-Farisi. Maka itu 2 sahabat yang sangat istimewa. Hudzaifah ini sahabat Rasulullah yang paling ahli akhlak. Hudzaifah itu punya ketajaman mata batin, sehingga dia punya kekhususan bisa tahu buruknya orang. Karena itu dia kalau nanya Rasulullah tentang sesuatu yang buruk, kata Hudzaifah, aku tidak nanya yang baik, karena baik itu seandainya aku tidak tahu gak masalah, tapi kalau buruk aku gak tahu, bahaya agamaku. Jadi dia selalu nanya. Di antara pertanyaan Hudzaifah ke Rasulullah itu, Pak, dia nanya, Rasul, besok, saya singkat hadisnya panjang, besok akhir zaman itu apa ada kegelapan lagi di Islam? Di ujung hadis itu begitu. Kata Rasulullah, ada. Apa itu Rasul? Besok akan ada dakwah yang sepertinya dia pakai bahasa kita, gayanya seperti Islam, tapi dia akan menuju ke neraka. Kata Rasulullah, hum min jildatina, mereka itu dari kulit kita. Maksudnya luarnya Islam banget, luarnya Islam banget, tampilannya, bahasanya, bajunya, yatakallamuna bi alsinatina, dia kalau ngomong dengan bahasa kita, bajunya dengan kita, tapi nanti dia akan menyeruru orang kepada neraka. Man ajabahu dakhalan nar, siapa yang menerima ajakannya dia masuk neraka. Ini mungkin, ini yang dimaksud dengan Islam radikal, Islam takfiri. Jadi teriaknya bahasa kita, semuanya kita, tapi kalau orang sampai masuk situ, dakhalan nar. Itu sudah ada. Prototipenya zaman Rasulullah itu sudah ada. Jadi kalau kita sedikit nyimpang dikitnya, ada hadis Dzu Khuwaisirah. Dulu Rasulullah waktu perjanjian Hudaibiyah itu baginya agak aneh. Ya kan, keadilan Rasul kan tidak seperti logika kita, ya. Oleh Rasulullah itu harta dibagikan, rampasan perang itu, harta ghanimah itu dibagikan kepada orang Mekah semua. Orang Mekah semua. Orang Ansor gak dikasih, Muhajirin gak dikasih, sehingga ini memicu pandangan ketidakadilan bagi orang yang dangkal. Sehingga Dzu Khuwaisirah itu gregetan ngelihat Rasulullah bagi begini. Yang capek-capek bantu Rasulullah dari Madinah orang Ansor, ya, termasuk Muhajirin, kok tidak dikasih apa-apa. Sementara ini Abu Sofyan aja dikasih domba 1 lembah, gitu loh ya. Semua dikasih macam-macam oleh Rasulullah, kambing,
sapi, onta, semua dikasihkan kepada orang-orang ini. Maka kemudian Dzul Khuwaisirah itu bilang, adil ya Muhammad, kamu yang adil Muhammad, jangan begitu cara baginya. Terus Rasul merah mukanya. Kata Rasulullah, kalau aku tidak bisa adil, siapa lagi yang bisa adil? Pada saat itu kemudian dia pergi. Sayyidina Umar langsung datangi Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, Rasul kasihkan saya Dzul Khuwaisirah, mau kamu apakan? Tak penggal kepalanya. Kata Rasulullah, jangan, besok di akhir zaman akan banyak saudaranya Dzul Khuwaisirah, ya. Orang yang kamu kalau dibandingkan cara baca Qur'annya kelompok mereka, kalah kamu. Bagusan mereka, bacaan Qur'annya bagusan dia, hafalan Qur'annya bagusan dia. Kamu kalau dibandingkan kelompok mereka nanti sholatnya, kalah kamu. Mereka rajin sholatnya, bagus-bagus kalau sholatnya, tapi nanti imannya akan keluar seperti keluarnya busur dari panahnya. Anak panah dari busurnya seperti keluarnya anak panah dari busurnya, kata Rasulullah. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ini kelompok yang keras-keras, kelompok yang keras-keras. Nah, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas dan Hudzaifah bin Al-Yamani, beliau meriwayatkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadati wa khairu dinikum al-wara. Kata Rasulullah, keutamaan ilmu bagi aku lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agamamu adalah wara. Rasulullah itu Pak lebih senang orang alim daripada orang banyak ibadahnya, ya. Orang alim itu lebih disenangi Rasulullah daripada orang yang banyak ibadahnya. Kenapa? Orang yang banyak ibadahnya tidak alim itu banyak bahayanya, Pak, ya. Banyak bahayanya. Apa bahayanya? Bahaya pertama, orang itu biasanya kalau banyak ibadahnya ngaku benar. Itu bahaya paling besar, ya. Ngaku benar. Orang kalau sudah banyak ibadah itu terus ngerasa sudah bersih, Pak. Ngerasa sudah bersih, terus ngelihat orang lain kotor. Ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi. Albani menyebut hadis ini sebagai hadis yang sahih. Ya, kalau sudah Albani sahih, apalagi yang lain. Kalau Albani sahih, apalagi yang lain. Jadi hadis tadi menyebutkan bahwa kalau orang itu cuma ibadah toh, tapi tidak mau mendalamkan ilmunya, itu dalam bahaya. Dalam bahaya. Apalagi orang ibadah tidak pakai ilmu, ya jelas tertolak. Ya, jelas tertolak. Jenengan pernah dengar kisah Bani Israel, ada orang yang membunuh orang 99, terus datang ke ahli ibadah, terus dia nanya, ada ndak pintu tobat bagi saya? Jawabnya, ndak ada. Kamu neraka. Dipenggal jadi 100. Terus datang lagi, dia ndak mau datang ke ahli ibadah, didatangi orang ahli ilmu. Apa jawabnya ahli ilmu? Aku sudah bunuh 99 orang. Udah nanya ke orang yang ahli ibadah, dia bilang nggak ada, tak bunuh 100. Sekarang aku nanya ke kamu, kira-kira kalau saya tobat itu diterima ndak oleh Allah? Ada ndak pintu tobat untuk saya? Orang alim ini akan jawab dengan ilmu, tidak jawab dengan perasaan. Kata orang alim, siapa yang berani menutup pintu yang Allah tidak pernah tutup sebelum orang itu gharghir. Jadi sebelum kamu nazak apapun dosamu, Allah mau menerima asal kamu tobat sungguh-sungguh. Oh, seneng dia, seneng, ya seneng. Di syarah hadis ini diceritakan
Ini Rasul sedang memberi gambaran bedanya orang alim sama orang ahli ibadah. Penyakit orang ahli ibadah itu terus ngerasa diri suci. Kalau sudah ngerasa diri suci, dia itu jijik kalau melihat orang yang belum tobat. Kalau melihat orang yang masih terjebak di dalam jebakan nafsu, itu terus dia ngerasa suci, ngerasa jijik. Padahal kalau sampai ini terjadi, namanya sombong kita itu. Kalau sampai begitu itu namanya kita sombong. Sombong itu juga akhlak buruk yang membuat iblis diusir oleh Allah. Kita juga menjijikkan sebenarnya di hadapan Allah, gitu loh ya. Walaupun kita tidak tahu karena kita ngerasa banyak ibadah. Nah itu bahayanya. Maka beda dengan orang yang alim. Kalau orang alim dia ngelihat dengan ilmu. Karena Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan bahwa innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah bakal menerima taubatnya seorang hamba selama ruhnya belum nyampe di kerongkongan. Artinya belum nazak. Kok begitu Rasulullah? Ya, kalau ruh kita sampai di sini nanti kita kalau meninggal, ruh kalau sampai di sini nanti langsung alam barzah kebuka. Jadi kalau ruh sampai di sini alam barzah kebuka. Kalau belum sampai sini belum. Nah, maka kalau sudah sampai sini alam barzah kebuka, terus dia baru taubat, ya untuk apa? Nggak diterima. Fir'aun itu taubat, tapi taubatnya setelah gharqir, setelah tenggelam, udah mau mati baru taubat dia, ya nggak diterima. Ya nggak diterima kalau itu. Maka karena orang ini masih hidup meskipun dosanya besar, ya urusan dosa besar ngampuninya seperti apa terserah Gusti Allah, tapi kita jangan nutup pintu taubat siapapun. Ini penting ya. Penting kita kalau berhadapan dengan orang, betapapun kita lihat dia banyak dosanya, tetap beritahu bahwa rahmat Allah besar. Kamu harus tobat sungguh-sungguh, ya, harus tobat sungguh-sungguh, harus begitu. Kenapa? Karena setan biasanya kalau orang sudah banyak dosanya, oleh setan kemudian dia akan dijerumuskan untuk bunuh diri. Setan akan mengatakan, kamu udah terlalu banyak dosa, kamu mosok bapak dibunuh, mbah dibunuh, ibu dibunuh untuk masih hidup. Misalnya ini anak ini kalau misalnya tidak diberitahu, misalnya nanti dia sudah keluar dari penjara atau di penjara, dia harus diberitahu kalau memang kamu mau tobat, tobat yang sungguh-sungguh, ya. Allah tetap mau terima apapun dosamu, tapi nanti kalau sungguh-sungguh. Tapi kalau dia belum sungguh-sungguh, ya jangan langsung begitu, gitu ya. Jadi ada tahapan ketika kita mau mengarahkan orang. Kalau orang sudah sungguh-sungguh, kita harus beri jalan. Kalau tidak, dia akan frustasi dengan dosa besarnya. Akhirnya oleh setan dibimbing, udahlah, daripada dosamu kebanyakan, kamu bunuh diri aja lah, mati aja, tidak ada gunanya, malah tambah jatuh ke dosa lebih gede lagi. Nah itu yang harus diwaspadai. Maka ketika diberitahu tobat ini, nah itu yang dimaksud dengan orang alim itu disenangi oleh Rasulullah. Ya, Rasul lebih senang orang alim daripada orang ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Karena itu kita itu jangan berhenti ngaji. Saya senang ke jenengan ini, untuk di sini bisa ngaji ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu penting ya. Kemudian wa khairu dinikum alwara. Agamamu itu kalau paling bagus itu yang paling warok. Orang kalau sudah hati-hati itu bagus. Kita kan punya pimpinan banyak Pak, terus sama-sama di pegawai. Saya ngelihat pimpinan itu ada yang warok itu. Kalau dapat bagian, itu ada yang selalu nanya, ini kok saya bisa dapat dari mana? Saya keren orang ini, keren. Padahal kan sebagai sebuah tim, ya dia pasti dapat jatah. Ini kalau ini pekerjaan, meskipun dia mimpin rapat kan juga dapat bagian, gitu ya. Tapi begitu sudah ada hasil, kemudian dia dibagi dari usaha bersama itu,
Dia sih tanya, ini saya benar dapat bagian. Ini orang hati-hati. Ini orang hati-hati. Oh, ada juga yang tidak pernah nanya, minta terus. Wah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya kalau begini ini. Maka warok itu penting. Kita kalau dapat rizki harus hati-hati. Rizki itu kita lihat, ini rizki saya yang paling halal. Ini gaji saya kerja serius. Ini halal, ini toyiban, ini yang harus dipakai makan sekeluarga. Loh, ini ada rizki. Kalau disebut haram saya enggak. Halal, yo halal tapi kayaknya enggak toyiban. Halal tapi enggak. Udah kalau begini ini mulai Pak waspada, ini jangan masuk perut ini. Ini jangan masuk perut. Ya, yang masuk perut yang jenengan tahu persis. Kalau kemudian ini saya dikasih koruptor ini, saya curiga kalau rizkinya ini rizki dari korupsi. Wah, kalau begini jangan Pak, kasih ke orang-orang miskin, terus jangan, enggak usah untuk Bapak dah ya, supaya kita selamat ya, supaya kita selamat ya, supaya enggak kena begitu-begitu. Di Pasuruan itu ada seorang kiai yang sangat alim ya, situ kirim. Beliau itu minta santrinya nukar uang, tolong tukarkan uangku kepada pedagang namanya si Fulan, misalnya si Amin gitu ya. Terus begitu dicari di pasar nggak ada, uang ini ditukarkan kepada kakaknya yang jadi kepala desa. Pikiran santri itu yang penting uang udah pecah, udah ditukar ya sudah. Begitu sampai di pondok, yai nanya, ditukarkan ke siapa uangku? Anu ngapunten yai, Pak Amin nggak ada, jadi saya tukarkan kakaknya. Kata yai, jangan sampai uang itu masuk ke perut santriku. Santri aja jangan sampai. Ya, pakai untuk benahi got. Coba. Padahal itu uang-uangnya sendiri, cuma ditukar saja. Yai udah nggak mau pakai. Masya Allah. Ya. Satu hari juga ada, saking waroknya, saking hati-hatinya. Itu ada kiai di Sidogiri itu yang bunyai itu akhirnya kalau masak itu serba sendiri ya. Kalau pingin buat manis dari tebu ya. Sampai akhirnya terasi itu loh disuruh buat sendiri. Lah terus bunyai itu protes. Kata bunyai, "Bah, Aba ini dibanding bapakku." Kata bunyai, dibanding bapakku. Alim siapa sih? Yo aliman bapakmu. Aliman bapakmu. Lah ya kamu kok rewel banget. Abaku itu kalau ke pasar ya ke pasar. Kalau mau makan di jajan di pasar ya dimakan. Nggak ruwet-ruwet kayak kamu begini. Kamu makan harus sendiri semuanya, nanam sendiri. Kok cek repotnya kamu ini? Jawabnya kiai muda ini. Lah ya, abamu wali. Abamu itu wali. Meskipun ke pasar dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Lah aku gak, katanya. Lah aku gak, aku belum ngerti. Makanya aku harus lebih hati-hati dari abamu. Masya Allah ya. Jadi ternyata itu alim begitu ya. Mana dalil tentang warok ini? Ini adalah dalil dari Nu'man bin Yasar ya. Anin Nu'man ibn Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Nu'man bin Yasar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Al halalu bayyinun, halal itu udah jelas. Wal haramu bayyinun, haram juga jelas. Wa bainahuma mutasyabbahatun, yang kadang dibaca mutasyabbihat ya, di sini mutasyabbahat, yang diantara keduanya itu mutasyabihat atau remeng-remeng, yang diserupakan mutasyabbahat. La ya'lamuha katsirun minan nas. Tidak ada yang mengerti hukum yang aslinya pada hal yang mutasyabihat itu kecuali orang yang benar-benar alim. Faman ittaqa al-mutasyabbahat istabra'a
lidinihi. Siapa yang selalu menjauhi yang syubhat-syubhat, maka orang itu akan terbebas agamanya, wa irdihi, kehormatannya juga terjaga. Wa ma waqa'a fi syubhat, siapa yang terjatuh pada hal syubhat, qara'in yar'a haulal hima yushaku ayyuqi'ahu, itu seperti orang yang mengembala berada di tepi jurang. Itu bahaya sekali, hampir-hampir dia bisa terperosok ke dalam jurang itu. Ala wa inna likulli malikin hamim, ketahuilah bahwasanya setiap dari kerajaan itu ada penjaganya. Ala inna hamiyallahu fi ardihi maharimuhu. Oh, ini bukan hamiyah. Ala wa inna likulli malikin himah. Ala wa inna himallahu fi ardihi maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya setiap kerajaan itu ada daerah terlarangnya, ada daerah terlarangnya. Ala wa inna himallahi fi ardihi maharimuhu. Adapun daerah terlarangnya Allah di dunia ini adalah yang harus dijaga. Yo, hal-hal yang diharamkan itu merupakan daerah larangan yang tidak boleh kita sentuh. Ala wa inna fil jasadil mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada satu gumpal daging. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu bagus-bagus semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila dia buruk maka akan buruk semuanya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati, ya, itu adalah hati. Hadis ini sangat terkenal, kita sudah paham semuanya tentang bahwa halal itu terang, jelas, haram itu jelas, maka diantara itulah yang disebut dengan syubhat itu. Tapi orang yang alim tahu Pak sebenarnya. Misalnya gini, contoh lain, kepiting. Kepiting itu sebagian ulama menyebut halal, sebagian ulama menyebut haram. Berarti kalau begini syubhat. Di mana ada ulama menghalalkan, ada ulama mengharamkan, itu syubhat namanya. Nah, maka jenengan ninggalkan itu lebih aman. Tapi kalau orangnya itu alim, dia tahu persis Pak, kepiting ini benar-benar dikejar secara ilmu biologinya. Yang menyebabkan keharaman kepiting ini apa? Amfibi, dia hidup dua alam. Maka dipastikan secara biologi, dia ini makhluk air atau makhluk darat. Nah, maka orang ahli biologi itu tahu persis, oh ternyata kepiting ini sebenarnya darat, dia bukan air. Nah, orang biologi bisa mantep karena dia punya ilmunya. Kita meskipun baca penjelasannya orang biologi tetap saja, tapi ragu saya, kalau begini Bapak jangan makan, gitu loh ya. Tapi kalau jenengan bisa mantep, enggak, dia ini hidup di satu alam, dia cuma sesekali saja ke situ, aslinya dia satu alam, ya silakan makan kalau sudah begitu, ya. Nah, itu namanya orang alim tahu tetap detailnya, ya, orang awam enggak tahu. Nah, itu dalam persoalan syubhat. Sama dengan bunga bank konvensional, itu mayoritas ulama di Indonesia, yang maksud saya kelompok ulama, ya. Kelompok ulama terutama dari Wahabi Salafi itu haram udah, sampai yang kerja di bank pada keluar semua, setelah keluar bingung kerja apa dan seterusnya, hijrah, tidak mau makan bunga bank dan lain-lain. Tapi begitu kita lihat bagaimana pendapat dari Bahsul Masail NU, di Bahsul Masail NU itu bisa halal, bisa haram, bisa makruh, bisa makruh, bisa syubhat, gitu ya. Tergantung keadaannya. Bagaimana fatwa ulama Azhar? Fatwa ulama Azhar dulu pernah mengharamkan, tapi kemudian 2016 ya,
itu kemudian keluar fatwa baru tidak bisa disamakan dengan riba, karena praktek perbankan itu bukan seperti riba, sehingga bunga bank konvensional menurut fatwa ulama Mesir, majelis fatwanya, itu kemudian tidak disamakan dengan riba. Loh, kalau begitu Syekh Ali Jum'ah misalnya yang termasuk ulama besarnya, beliau mengatakan 40 tahun saya mendalami persoalan perbankan, kesimpulan Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, sehingga tidak bisa dihukumi haram. Lah kalau begini, ya jenengan kalau mau ikut Syekh Ali Jum'ah ulama Mesir yang sangat top, ya nggak apa-apa. Tapi oleh kelompok sebelah ini dihukumi, ya terserah. Nah kalau begini, kalau jenengan ragu, sebagian ulama mengharamkan, sebagian membolehkan, subhat. Nah terus gimana? Uang saya ada di bank konvensional. Kalau jenengan mau hati-hati, yang subhat jangan masuk perut, itu aja. Wes untuk beli-beli apa yang pokoknya jangan masuk perut, jangan masuk perut. Untuk benahin rumah, cat apa, tahu dikasihkan yang tidak mampu saja. Ya. Tapi kalau yang kita makan yang pasti halalnya, begitu saja solusinya. Mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi lebih hati-hati dalam beragama, sehingga semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberi rizki yang halal, sehingga seluruh gerakan batin kita, tenaga, energi kita itu halal semua, sehingga kita menjadi kuat ibadah, kuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa bersama Al-Fatihah. Al-Hadratina bin Wasallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. حمدا يوافي العافية ويوفي ما زيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا لم ينفعنا وجعلنا من المحسنين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخرا اللهم وفق لكم بتارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.